berintegritas tinggi, tapi juga tetap mengontrol akal kita agar senantiasa sehat, agar senantiasa waras. Dibolehkan dalam negara demokrasi untuk menyatakan pendapat, tapi tetaplah dengan kontrol akal yang sehat, karena kebaikan tidak bisa kita capai kecuali dengan cara yang baik. Memang peristiwa ini harusnya menjadi teguran bagi pemimpin, terutama yang menjadi tujuan sahabat-sahabat saya di Senayan. Hati-hatilah berkomentar tentang uang 3 juta per hari, tentang tunjangan 50 juta per bulan. Bagi kalian mungkin ini hal biasa dan tidak mewah. Tapi buat sebagian besar rakyat kecil kita, yang mayoritas sedang kesusahan, komentar-komentar Anda itu bisa menyulut kemarahan, memancing emosi publik. Perbaiki komunikasi kalian, sahabat-sahabatku di Senayan, walau saya yakin hanya sebagian kecil, hanya segelintir yang kepleset bicara. Tetapi itulah yang menyebar di media sosial. Itulah yang kemudian menjadi pemantik kemarahan massa sekarang. Mungkin saudara-saudaraku di Senayan sedang sibuk dengan semua tugas-tugas Anda, sehingga kurang memahami suasana masyarakat yang saat ini seperti jerami kering yang gampang terbakar. Pajak yang tinggi, harga barang naik, mahal, sulit mencari pekerjaan. Rakyat kecil saat ini sangat merasakan ketidakadilan. Jauh rasanya untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Karenanya empati dan kasih sayang. Empati dan kasih sayang buat saudara-saudara kita, rakyat yang sedang susah, harusnya ditunjukkan oleh sahabat-sahabat yang berada di Senayan dan para pejabat yang memangku amanah saat ini. Ketahuilah bahwa kedaulatan betul-betul di tangan rakyat yang harus kalian tegakkan. Jangan justru rakyat yang selalu menjadi korban. Kita lihat misalnya di daerah, ternyata tingginya pajak. Akibat ketiadaan anggaran di daerah, sehingga daerah mencari jalan pintas. Berdasarkan aturan atau perundangan yang sudah ditetapkan oleh pusat tentang besaran pajak dan aturannya. Itulah yang menimbulkan juga masalah di lapangan. Sehingga rakyat di mana-mana saat ini sejujurnya, kalau boleh saya suarakan, ya, di mana-mana rakyat ini sedang merasa susah, merasa tidak merdeka di negerinya sendiri. Kalau boleh saya menjadi penyambung suara pada hari ini, rasa empati Anda, wahai saudara-saudara, sahabat-sahabat di Senayan, sangatlah dibutuhkan. Anda lah yang saat ini paling dibutuhkan untuk menunjukkan perhatian dan keberpihakan setelah kalian dipilih dan berada di Senayan. Dengarkan suara nurani mereka.
tanggapi dengan penuh kasih sayang dan rasa empati. Hormatilah mereka yang telah memberikan mandat kepada Anda dan suaranya untuk menentukan nasib mereka. Kalau mereka datang dan ingin menyuarakan, sambutlah. Jangan berlindung di balik tameng aparat yang akhirnya apa yang terjadi saat ini, aparat pun akhirnya menjadi korban, dipukuli oleh massa. Situasi ini tentu jangan mencari aktor intelektual siapa di balik demo. Siapapun di balik demo ini semua tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada persoalan mendasarnya. Akar masalahnya sama-sama sudah kita ketahui, memang semua sedang sulit. Kontraksi ekonomi global ini pun sangat besar pengaruhnya. Disinilah kesadaran masing-masing para pemimpin, para pemangku amanah untuk berusaha mau mengerti. Dan hati-hati, suasana ini gampang diperluas dan ditingkatkan eskalasinya. Kepentingan politik di balik ini dengan berbagai macam tuduhan sudah dialamatkan kemana-mana. Ada yang menyatakan bahwa demo ini digerakkan oleh Mr. X, Mr. Y. Ini pun tanpa didasari oleh bukti yang kuat, bukan cuma menjadi fitnah. Ini akan menjadi pemecah belah persatuan kita. Nah, karena itu mari sama-sama kita tenangkan dulu pikiran kita. Silakan perjuangkan hak-hak yang menurut Anda ini penting untuk diperjuangkan, tapi tetaplah kontrol diri. Dari kejauhan juga saya kemarin terus memantau dan mengikuti sampai malam. Pukul 3 dini hari pun masih. Nah, mudah-mudahan ini hari Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia, khususnya Jakarta pada hari ini diturunkan rahmat, diturunkan keberkahan. Semoga Allah hentikan pertikaian di antara kita, dan yang paling penting adalah moga-moga para pemimpin-pemimpin ini diberikan kekuatan rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Diberikan kekuatan rasa empati untuk bangsanya. Agar tidak sembarangan menyikapi kemarahan massa. Situasi ini, saya ingatkan, ini semakin memanas. Situasi seperti ini saya beritahukan akan menaikkan eskalasi jika tidak segera disikapi dengan cara yang tepat. Insya Allah dengan kasih sayang dan rasa empati para pemimpin, lalu segera bertindak dengan cepat, memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat yang bagi Anda barangkali sangat tidak masuk akal, tetapi cobalah berpikir juga dari sisi rakyat ini. Dengan rasa empati yang paling dalam, mudah-mudahan Allah akan turunkan taufiknya buat kita semua. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi hadada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.